Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel aku di Deep Talk. Ini sesi yang ketiga. Dan hari ini buat aku ini menarik banget pembahasannya yang aku mau sharing, yaitu tentang yang lagi booming sekarang. Jadi aku melihat bahwa lagi rame di sosial media tentang debat antara Guru Gembul dengan Arabita Alawiyah. Yang pertama, kenapa ini sangat menarik buat aku, mungkin buat kalian juga, karena yang dulu tuh aku beberapa waktu yang lalu sempat dibilang sama temanku tentang masalah, kamu tahu nggak fenomena Rabita Alawiyah orang Said di Indonesia, di Jawa, kata khususnya. Aku tanyain kenapa. Pas aku cari tahu, ternyata itu tentang masalah bahwa ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa Rabita Alawiyah itu banyak fenomena tentang Said palsu, Syarifah palsu, Habib palsu gitu. Dan sebenarnya buat aku sendiri, fenomena tersebut itu bukanlah hal yang baru. Dari kecil aku sampai sebelum almarhum ayahku meninggal, almarhum Walid meninggal, kita udah paham bagaimana gelar Habib itu sangat berpengaruh di masyarakat Indonesia sendiri, khususnya di bagian-bagian tertentu. Cuman kali ini aku nggak mau mempermasalahkan tentang benar atau tidaknya isu tersebut, tapi aku lebih senang membahas lebih luas dari itu. Sebenarnya yang aku mau kasih tahu adalah bagaimana cara kita berpikir yang lebih baik gitu, kebebasan berpikir, sehingga kita bisa bertindak menghadapi isu-isu tersebut, khususnya ya untuk kita orang Indonesia yang terdiri dari banyak suku, banyak penduduknya yang beragam-ragam, agamanya juga berbeda gitu. Dan sementara kita sendiri tidak berpikir dengan benar. Demikian, kalau menurutku sih demikian ya, orang Indonesia itu tidak semua, tapi mayoritasnya itu tuh mudah dibohongi dengan isu-isu politik, agama oleh kiai, politisi dan segala macam. Hal ini dikarenakan bukan karena wilayahnya, bukan karena kita kekurangan sumber daya intelektual, bukan, tapi lebih seperti kondisi kerbau yang ada cincinnya di hidung gitu loh, yang ketika dibawa, walaupun anak yang mengembalakan itu tuh anak kecil, tapi ketika talinya dilepas juga kerbaunya bakal tetap di situ gitu, dan bakal nurutin sama orang yang punyanya. Padahal kalau dilihat dari segi beratnya, dari segi nilai kualitas kuantitas beratnya lah ya, contohnya berat seekor kerbau itu kan lebih berat ketimbang anak umur 8-10 tahun. Tapi karena dia terbiasa dengan cincin yang ada di hidungnya dan dia dibawa dikembalai, jadi dia tidak lepas. Dan aku pikir inilah yang mungkin cikal bakal dari keresahan warga ya, dan ini terjadi sudah lama. Jadi oleh karena itu mari kita bahas satu-satu ya. Nah, aku tuh pengen sharing satu loh, terkait dengan silsilah ataupun nasab sebagai Said, Syarifah atau Habib di Indonesia. Karena bukan kebetulan sih, aku juga terlahir dari orang tua yang dua-duanya itu Said dan dibesarkan dalam lingkungan yang Islami gitu, alhamdulillah. Cuman ada beberapa hal yang membuat aku bukan trauma, tapi sedikit nggak enak ketika berbicara tentang fam keluarga Alawiyin sendiri begitu. Ini
tidak untuk semuanya, tapi aku lebih melihatnya sebagai itu adalah fenomena manusiawi yang itu tuh sebenarnya sama aja antara kamu Said, kamu Syarifah, kamu orang bangsawan atau tidak, Teku atau Sunan atau segala macam lah, atau Raden, sebenarnya itu tuh sama aja, cuman karena kita berpikirnya demikian gitu. Jadi berawal dari fenomena Rabitah Alawiyah yang sedang viral sekarang ya, aku tuh sangat tertarik. Kenapa? Karena di situ guru Gembul itu sepakat dengan, bukan sepakat sih, intinya tuh sama seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Sebaiknya memang ditelusuri dari memang harus memakai kajian silsilah gitu. Jadi yang pertama aku mau bilang dulu bahwa sebenarnya aku nggak mau kaji itu, tapi kita melihat bahwa Rabitah Alawiyah ini ataupun dibilang kaum Said, Habib begitu ya, itu adalah orang-orang yang juga bertugas, yang kita percaya adalah orang-orang yang bertugas menyampaikan ajaran Islam, membimbing begitu ya. Mungkin sama atau tidak sama, atau derajatnya lebih tinggi atau setara atau di bawah, aku nggak tahu, tapi pekerjaan mereka itu tuh Alawiyyin, Rabitah Alawiyyin, terus beberapa orang, terus kiai, ulama, politisi, itu mereka adalah kelompok-kelompok orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, karena kita sebagai mayoritas muslim ya, walaupun sekarang sudah yang kedua gitu, tapi keadaan adanya mereka, kaum ini yang seharusnya menjadi pelita untuk umat, justru menyesatkan bagiku. Dan itu sangat disayangkan sebenarnya. Tapi di balik hal itu kita bisa melihat mengapa fenomena itu bisa terjadi. Jadi aku tuh punya cerita. Waktu kecil itu, bukan waktu kecil, ini sebelum aku berangkat ke Cina ya, aku udah ngumpulin semua uangku, cuman karena aku takut buat mungkin kurang nanti di jalan atau apa untuk segala macam, untuk keperluan aku awal-awal. Jadi aku berinisiatif disarankan sama temanku bikin proposal gitu, diajukin kemana aja. Nah, salah satunya itu adalah ke grup Alawiyyin begitu, ke grup Alawiyyin yang ada di tempatku, yang mana pengurus utamanya itu termasuk seperti Pak Deku lah, seperti memang orang paling terdekat di keluargaku. Jadi, dan aku sangat waktu itu aku udah berekspektasi bahwa nggak bakal ada gitu. Bukan berekspektasi, tapi lebih ke harapannya nggak mungkin orang ngasih gitu ya. Bukan harapan nggak mungkin orang ngasih, sudah percaya bahwa kalau ada rezeki ya ada, kalau enggak ya enggak, karena tujuanku memang untuk mencukupi kekurangan gitu, karena semuanya sebenarnya sudah cukup, cuman aku takut uang jaga-jaga aku tidak ada gitu. Nah, ternyata setelah aku lempar itu proposal, di dalam grup itu dikatakan bahwa iya semoga ini dimudahkan segala macam, padahal di grup yang satunya lagi itu tuh aku tuh udah hanyir, istilahnya apa ya, aku tuh udah dikata-katain di grup yang lain dengan kata-kataan yang tidak baik gitu. Kenapa aku tahu? Karena salah satu anggota grup itu adalah adik sepupuku juga, dan dia kirim lagi screenshot itu, dan posisinya yang mengatakan itu adalah ketua Alawiyah Aceh gitu. Aku nggak mau ini ya, cuman hal itu terjadi sama aku gitu. Apa yang mau aku katakan bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia itu tuh sama aja gitu. Terus yang kedua, nggak cukup di situ, ada pas kemarin aku pulang, jadi adik sepupuku kasih satu ini ya, satu istilahnya kayak orang lagi penelitian lah, yang beberapa yang harus diisi gitu, kuesioner. Dilempar juga ke grup itu, dan FYI aja, sebenarnya tempat yang ada tempat dia penelitian itu sebenarnya ada juga sih saudara yang sebenarnya Alawiyyin gitu, cuman di dalam itu ya dia seperti
tidak mendapatkan respon apapun begitu. Ini bukan masalah harga diri atau bukan. Persaudaraan yang mereka katakan itu sebenarnya menurutku ya, itu tuh bukan persaudaraan yang benar-benar seperti apa yang ideal begitu. Karena menurutku hal itu ada, persaudaraan itu ada, itu kumpulan, cuman menurutku aku tidak tahu menurut orang lain, itu tidak lebih dari pertama ajang gengsian, yang kedua tempat cari jodoh, yang ketiga ya sesuatu yang berbau bisnis. Demikian menurutku, ini menurutku. Aku tidak tahu orang lain punya manfaat atau tidak, cuman aku yang paling kaget itulah yang pertama, waktu ketika aku butuh bantuan di satu tempat, di satu grup, aku didoain aja, itu nggak apa-apa sih sebenarnya, karena aku tahu ami-amiku, saudara-saudaraku, orang-orang Said di sana, mereka orang yang punya banyak uang. Istilahnya begini, kalau patungan pun 500.000 per orang, mereka bisa memberangkatkan aku haji atau umrah sebenarnya, mengobati saudara-saudara yang sakit. Cuman karena aku bukan, kita tidak mengatakan itu untuk kita tidak memiliki label-label yang lain ketika masuk grup, ketika berada di tempat itu. Jadi ya sudah, ya aku dapatkan kan, ya itu seharusnya kan kalau mereka tidak suka ya tidak apa-apa juga. Jadi aku juga tidak perlu dikata-katain gitu sampai mereka bilang ini harus stepnya harus begini. Pokoknya intinya aku dikata-katain dalam grup itu, dan itu screenshot dikasih lagi ke aku. Padahal pengurus utamanya itu, salah satunya itu adalah abang dari kakak kandung dari ibuku. Nah setelah aku kasih tahu, aku nggak kasih tahu lagi ke ibu, dan apalagi ke istilahnya Pak Waku ya, karena aku udah tahu bagaimana mereka. Daripada nanti aku dikatain, mending aku diam aja dulu pas kejadian ini. Makanya aku setelah beberapa kejadian, aku mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya manusia itu sebenarnya sama aja sih sebenarnya, mau dia Labita, Alawiyah, mau dia orang bagaimana, ini itu sebenarnya manusia itu sama aja. Ketika ada keinginan, ada tujuan, apalagi dengan tujuan yang sama, maka orang-orang akan berkumpul, akan mencari dalih ini itulah, sehingga adalah perkumpulan Rabita Alawiyah atau segala macam. Tapi selain dari itu, aku tidak menyangkal bahwa ada perkumpulan Said Syarifah yang lain yang baik. Ada, bukan tidak ada pastinya, majelis ilmu ada. Tapi ini karena kita melihat fenomena yang viral, sehingga orang juga harus tahu bahwa sebenarnya bagaimana sih kehidupan Said Syarifah atau Habib di Indonesia itu begitu, landscape-nya. Kalau yang baik seperti yang sering kita dengar, yang memiliki kajian-kajian, kita sudah paham ya, itu tidak perlu dipertanyakan lagi, memang itu sudah sesuai jalurnya. Mereka melakukan itu sesuai dengan tuntutan dan syariat yang memang bukan syariat, itu sesuai harapan netizen mungkin ya, sesuai harapan netizen. Jadi pembawa berkah, pembawa ilmu, keberkahan, mendamaikan, itu kan memang sebenarnya yang kita harapkan. Tetapi yang menjadi masalah ini adalah ketika grup, kelompok, atau sesuatu institusi yang kita harapkan, yang terkenal seharusnya memiliki image baik dan pekerjaan baik, justru menyesatkan atau tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya ada. Dan hal ini sebenarnya tidak terjadi, fenomena ini tidak terjadi hanya untuk kaum masalah orang Said sih, ulama juga demikian, ulama, kiai, segala macam, itu sama saja sebenarnya. Ada yang baik dan ada juga yang buruknya. Masalahnya adalah bagaimana orang bisa terjebak dengan iming-iming, dengan doktrin-doktrin tersebut. Nah, itu yang menjadi permasalahan sekarang. Jadi aku perlu kasih tahu ya,
ini menurutku, aku nggak tahu ini kalian setuju atau enggak. Sebenarnya itu kan hal-hal yang menurutku ya, itu hal-hal yang terlalu lebay sebenarnya kalau dipikir-pikir. Kenapa orang bisa percaya terhadap Habib segala yang harus dikultuskan, harus disanjung-sanjung, dan dia mendapatkan tempat yang paling baik, ini segala macam. Posisinya kiai, kaum Habib, politisi, itu akan selalu terus demikian. Nah, apa yang aku lihat adalah bahwasanya masyarakat Indonesia itu kebanyakan kita tidak memiliki landasan berpikir yang jelas. Dalam artian apa? Kita lahir dan besar tidak diajarkan bagaimana cara berpikir, tetapi kita lahir dan besar di lingkungan yang dicecoki oleh dogma-dogma, doktrin-doktrin yang harus kita ikuti, sehingga tren-tren itu, sehingga kita tidak memiliki pijakan di mana kita harus berpikir. Jadi aku tuh punya kisah ya. Ini ketika aku masih umur 12 sampai 14-an tahun di sekolah di SMP. Menurut aku nggak tahu ya, ini benar atau bukan benar atau enggaknya. Aku nggak tahu ngenilainya itu gimana. Bisa nanti aku berpikir dengan cara suuzon atau bisa juga husnuzon. Jadi ketika aku umur 12 tahun itu, aku di kelas 1 SMP, aku punya kakak tingkat cewek, dan dia orangnya cantik, baik, pinter lagi. Nah, waktu itu dia akan mewakili sekolah untuk lomba storytelling bahasa Inggris pastinya ya. Jadi nah, kakak kelasku ini dia memutuskan untuk tidak sekolah lagi ketika sebelum naik kelas 2 SMP. Dan guru-guru tuh udah tanyain datang ke rumahnya, punya usut, ternyata dia udah kemakan doktrin doktrin pesantren pada tahun itu sih. Dan sangat masif itu ketika aku berumur 8 sampai 10 tahun lah ya. Itu tuh kayak di tempatku kayak orang yang memilih untuk sekolah itu kayak berdosa banget gitu. Kayak apa ya? Kayak emang dosa besar gitu ketika kita memilih sekolah begitu. Dan kebanyakan orang-orang itu ya pergi mengaji gitu. Jadi entah kenapa, dan aku herannya ini adalah yang paling banyak menjadi korban itu tuh anak perempuan, biasanya anak gadis ya. Jadi akhir-akhirnya dan berujung akhir-akhirnya mengajinya tidak tamat, tidak selesai sampai kelas 7. Sekolahnya juga enggak, akhir-akhirnya ujung-ujungnya yang paling cantik-cantik itu biasanya di kelas 3 atau di kelas 4, bahkan ada yang di kelas 2 itu tuh akhirnya nikah sama ustadznya dan memiliki anak. Dan begitu juga dengan temanku ini, dia memutuskan untuk menikah muda, waktu itu tahun umur 14-15an lah, aku nggak salah. Pokoknya setelah pulang dari MTQ sama-sama, MTQ tingkat kabupaten, nggak tahu ya seberapa jauhnya, pokoknya dia nikah, akhirnya dia nikah. And setelah tahun-tahun berlalu gitu, ketika aku di umur 24, aku nggak salah nggak 22 akhir, aku nggak upload foto di Facebook. Dan terus dia mungkin berpikir bahwa tempat aku berfoto itu tuh masih berada di Aceh atau di dalam negeri lah. Sampai dia tanya, itu di mana, Syarifah atau Uswah kamu di mana gitu. Aku nggak jawab gitu, tapi yang jawab itu kakak sepupuku yang juga kenal baik dengan dia gitu, dengan dia dan suaminya, bahwa aku udah nggak di Aceh lagi gitu. Dan itu hanyalah salah satu contoh yang paling konkret aku lihat, dan ada beberapa yang lain. Dan faktanya adalah bahwa setelah beberapa tahun, dan kemarin ketika aku pulang ke Aceh, itu tuh ada satu sekolah yang basicnya itu tuh based on tauhid tasawuf gitulah ya. Karena menurutku itu tuh aneh, karena dari kecil doktrin pesantren dan bukan pelarangan sih, maksudnya gimana ya, itulah dogma-dogma, doktrin-doktrin yang berkembang di masyarakat itu, bahwa sekolah itu tuh
tidak baik, bahkan ada dikatakan adalah warisan dari kolonial gitu, dan dihukum haram untuk beberapa orang yang ekstrim. Terlepas itu berasal dari mananya, dari mananya, aku tidak menyalahkan guru di bagian ini, karena kita sudah paham bahwa yang bermasalah itu sebenarnya bukan orang di atas, tapi pengikut-pengikutnya yang di bawah-bawah yang masih berilmunya mungkin secuil atau setengah. Cuman ketika aku pulang gitu ya, karakteristik yang dulunya bukan melarang, tidak ada sekolah, dan sekarang sudah ada sekolah yang seperti bukan boarding school tapi sekolah biasa, itu di tengah gempuran apa ya, bukan gempuran kritikan, cuman setelah beberapa tahun mungkin mereka berinisiatif untuk menambahkan sekolah ya, untuk mungkin ini suuzonku adalah untuk keberlangsungan institusi, organisasi atau segala macam yang mereka punyai gitu kan, ladang mereka lah bisa dibilang. Atau yang lain adalah bahwa mungkin saja pola pikir mereka itu sudah berubah, bahwa sehingga mereka menerima adanya perlunya sekolah, perlunya pendidikan yang terintegrasi antara sekolah dengan mengaji, perlunya kita mendapat ulama, pendidikan pesantren itu dikombinasikan dengan pendidikan sekolah, dan dengan diikatkan dengan tauhid dan tasawuf untuk kalangan anak muda, karena alasan ini itu ya bisa lah. Cuman aku mengambil kesimpulan bahwa orang-orang akan bertindak dan berkelakuan, mengambil keputusan sesuai dengan keadaan, sehingga apa, kita sebagai manusia harus memiliki basic dan tujuan yang jelas juga apa yang ingin dicapai, sehingga agar meminimalisasi intervensi orang lain ke dalam hidup kita. Nah, lanjut lagi, kalangan-kalangan seperti ulama, kiai, habib, politisi, oke lah ya, kita sudah paham. Nah itu tuh mereka sebenarnya saling support satu sama lain sih. Yang tidak diuntungkan itu tetap rakyat jelata, karena pembuat hoax terbesar itu bukanlah orang jahat, perampok, penjahat itu tidak terlalu berbahaya, paling-paling mereka akan menghabisi nyawa. Tetapi kalau ulama, kiai, habib, atau orang-orang penting, orang-orang yang makin high class, makin tinggi posisinya di masyarakat, itu tuh lebih berbahaya ketika mengacaukan masyarakat, karena yang dijangkiti bukan lagi yang dijangkiti itu bukan lagi tubuh, tetapi sudah jiwa dan perasaan. Sehingga apa, penyakit kita itu tuh akut dari zaman dulu sampai sekarang. Contohnya saja kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa rakyat Indonesia itu lebih suka mengkultuskan orang-orang yang demikian gitu. Bukan tidak berarti baik, tapi tidak semua ulama itu, tidak semua orang yang bertitel ulama, yang bertitel kiai, bertitel habib, itu yang dikatakan habib itu tuh patut untuk diikuti. Karena kenapa, kita tidak memiliki landasan berpikir yang jelas. Dan aku pikir ini adalah kondisi saat ini adalah semuanya itu hasil dari mental kita sebagai jajahan, sehingga kita selalu dikurung untuk berpikir. Ketika kita berpikir lebih liar, lebih bebas, justru itu diklaim sebagai sebuah kesesatan, dan ini sangat lumrah ya. Aku ketika kecil itu dilarang untuk mempelajari filsafat dan logika, walaupun di sekolah itu pasti ada mungkin filsafat di bagian awal-awal sekolah, di SD, SMP, SMA mungkin tidak ada, tapi di kuliah ada. Tetapi untuk bagian belajar logika, aku pikir itu dari SMP kita sudah diajarkan, SMA, lalu di kuliah itu pasti ada. Nah, masalahnya itu tadi, kita selalu terkungkung dengan dogma-dogma dan doktrin-doktrin yang ada. Aku tidak mengatakan bahwa semua ulama atau semua kiai, semua habib itu buruk ya, tetapi aku mengatakan bahwa tidak semua
Habib, tidak semua kiai, tidak semua ulama itu berhak yang berlabel itu patut diikuti untuk zaman sekarang. Oleh karena itu kita harus memiliki fondasi yang benar untuk menilai bagaimana siapa yang orang bisa kita ikuti, siapa yang tidak. Nah, aku tuh sering dengar banget hal yang begini. Salah satu kalimat adalah dengarkan apa yang dikatakan, tapi jangan diikuti orangnya gitu. Dalam artian bahwa semua orang itu pernah salah, tapi dengar aja apa yang dia katakan. Kalau itu merasa benar, kalau itu merasa baik, ikuti. Menurutku ya, ini juga tidak tepat. Karena kenapa? Dalam agama Islam itu, kalau menurutku ya, itu tuntutannya adalah memasuki Islam secara kafah. Secara kafah itu apa maksudnya? Secara keseluruhan. Jadi ada keselarasan antara perlakuan, antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, begitu. Berbeda mungkin dengan agama lain, aku tidak tahu. Atau dibilang, ya dia kan aneh ya kalau dia seorang ustadz tapi dia tidak sholat. Kita mendengarkan apa yang menjadi bahan dakwahnya, sementara kita menutup mata untuk apa yang dia lakukan, hal buruk yang dia lakukan. Itu menurutku adalah cara berpikir yang salah. Karena kenapa? Sudah jelas-jelas dalam Al-Quran bahwa mungkin nanti aku lihat lagi cuman yang setahu aku bahwa tuntutan dalam Islam itu adalah memasukinya secara kafah, secara sempurna. Dan di sini apa maksudnya? Sesuai antara apa diucapkan dengan apa yang dikerjakan. Jadi dia tidak ada istilahnya kita mengambil sebagian dan mengambil sebagian yang kita kita rasa perlu dan meninggalkan yang lain yang kita merasa tidak perlu. Aku pikir ini adalah tentang pemikiran ya, begitu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita sering terperangkap, lalu pasti ada pertanyaannya, Kak, gimana sih ngebedain antara orang-orang ulama yang betul-betul ulama, habib yang benar-benar habib yang bisa kita ikuti, ataupun siapa aja orang baik yang berhak kita ikuti, yang seharusnya kita ikuti. Nah, ini sebenarnya tidak terbatas dengan ulama kah atau habib atau siapa aja gitu. Bahkan berteman pun juga demikian, guru segala macam. Jadi yang aku saranin ya, dan ini yang selalu diajarin oleh guru-guruku dan juga yang aku dapatkan, bahwasanya ketika kamu menemukan dua hal antara teori dengan praktek yang itu sangat bertentangan, kamu patut pertanyakan hal itu. Sehingga apa? Tunda dulu untuk mengikutinya. Antara satu teori dengan teori yang lain bertentangan, maka kamu harus pastikan dulu yang mana dalam konteks apa, bagaimana, kamu harus mencari tahu lebih dalam. Contohnya ya, misalkan satu teori mengatakan bahwa 1 tambah 1 itu 2, sementara teori yang lain mengatakan bahwa 1 tambah 1 itu bisa berapa aja. Ini hal yang mudah. Lalu kamu mau ikut yang mana? Yang mana yang paling benar? Lihat lagi siapa yang mengeluarkan, bagaimana teori terdahulu, bagaimana dengan kenyataan. Apakah benar 1 tambah 1 itu sama dengan 2? Kamu coba hitung melalui logika yang benar lah ya. 1 tambah 1 betul nggak 2? Kalau 1 tambah 1 betul 2, berarti kamu ingin yang pertama tadi. Atau kamu menemukan juga, tapi 1 tambah 1 bisa juga 5 atau 6. Ya kamu harus cari intinya apa. Ketika apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dijalankan, kamu wajib mempertanyakan hal itu. Yang kedua, ketika satu teori dengan teori yang lain itu bertentangan. Aku dalam kaitannya dengan masalah kepercayaan terhadap Habib, bukan kepercayaan sih, astagfirullah, dengan ikatannya dengan kasus Habib ini,
Aku punya beberapa pengalaman ya. Jadi dulu waktu kecil kita itu setelah lahir, kami biasanya itu tuh emang udah dijodohin dengan saudara-saudara kami, sepupu-sepupu kami yang lain. Jadi ketika besar, aku melihat kakak-kakak sepupuku dari sebelah ibu ataupun sebelah ayah itu tuh bisa dibilang kalau yang laki-laki itu yang lebih tua dari aku itu seperti seorang Habib dan Said yang gagal produk lah, bisa dikatakan demikian. Ya hal itu karena kenapa? Karena mungkin karena ayahnya juga demikian atau ada leluhurnya yang demikian. Sehingga aku bilang sama ibuku, aku bilang, kamu mau dengan itu? Bahkan ketika mau aku atau saudara-saudaraku juga menanyakan, enggak, aku nggak mau. Aku bilang aku nggak mau karena dia begini begini. Aku buka dong, hanya apakah dia suka main perempuan, atau dia suka berjudi, atau dia tidak mau sekolah, tidak mau mengaji, dia tidak bisa mengaji, pokoknya menurutku itu kualitasnya, bahkan untuk orang biasa saja itu kualitasnya buruk. Aku langsung bilang ke ibunya, aku nggak mau. Nanti aku tanyain juga, kalau cowok kayak dia buat adiknya mau nggak, mau nggak, aku bakal tanya. Aku nggak mau, sorry, aku nggak mau. Atau dia malas bekerja lah atau apa, pokoknya aku bakal bilang gitu. Sehingga beberapa sepupuku itu, kita tidak lagi menikah dengan, tidak ingin dipaksakan lagi menikah dengan orang Said, walaupun dia Said, misalkan dia udah pernah punya case atau apa dulu, istilahnya ya demikianlah. Dan menolak persepsi bahwa orang Said itu walaupun dia sejahat apapun, dia tetaplah orang Said yang kualitasnya itu tuh lebih tinggi dari siapapun gitu. Sama seperti apa yang bilang guru Gember, itu tuh menyayat hati sih sebenarnya. Aku pun juga tidak tidak terima, karena kenapa? Menurutku itu cara pemikiran, persepsi itu, perkataan tersebut itu tuh sangat bertentangan dengan yang aku tahu, bahwa manusia itu semua sama di hadapan Allah, hanya saja keimanannya, ketakwaannya itu yang membedakan satu sama lain. Ingat ya, salah satu aku yang menjadi pertimbangan bahwa itu Said, itu Habib bisa diikuti atau tidak, karena satu hal, ada ketidaksesuaian antara dua teori. Nah, caranya itu begini, seperti apa yang dikatakan guru Gembul, bahwa banyak Habib itu mengatakan bahwa begini, seburuk-buruknya seorang Habib walaupun dia pemabuk, penjudi, segala macam, itu derajatnya pasti lebih tinggi daripada seorang kiai. Nah, itu tuh sangat bertentangan dengan Al-Quran. Kalau aku nggak salah sih begini artinya ya, kalian bisa koreksi apa yang aku bilang benar atau enggak, atau bisa juga cantumin ayat dan hadisnya atau apapun itu, dengan kalimat bahwa dengan firman Allah yang maknanya tuh begini, bahwa bahwa manusia itu di hadapan Allah itu sama, semuanya sama. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah iman dan ketakwaannya. Nah, itu berbeda nggak? Sekarang kita lihat dari mana kata-kata itu atau kalimat itu tersebut dapat. Satu dari kaum Alawiyin. Sumbernya dari mana? Kitabnya apa? Yang satu lagi dari Al-Quran. In this case, aku percaya bahwa sumber pertama tuntunan hidup manusia itu, tuntunan hidup orang muslim itu adalah Al-Quran. Di bawah itu baru ada hadis, ada di bawahnya. Jadi aku berkesimpulan bahwa aku lebih percaya bahwa setiap manusia itu derajatnya sama di mata Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga menurutku bahwa asumsi bahwa orang Habib itu seburuk apapun dia, walaupun bagaimanapun keadaannya, dia tetap lebih tinggi derajatnya ketimbang kiai, ulama atau yang lain. Itu tertolak menurutku. Nah, inilah landasan kenapa aku bilang kita harus belajar bagaimana berpikir yang benar. Sehingga apa? Dengan ada hal itu, aku tidak menuruti apa yang dilakukan silsilah keluargaku. Beberapa orang aku tidak mengikuti, beberapa keluargaku kami juga tidak mengikuti.
Tapi bukan berarti di keluarga aku tidak ada Said yang baik ya, Habib-habib yang baik. Beberapa ponaan dan juga adik-adik aku yang lahir di bawah aku yang laki-laki itu, laki-laki perempuan, dan bahkan mereka lebih baik dari bisa dikatakan bahwa representasi seorang Habib, seorang Said itu dan seorang Syarifah itu ada kepada mereka, demikian. Lalu Kak, bagaimana bagaimana cara kita mendeteksi bahwa seorang itu betulan Habib atau orang gila gitu? Yang pastinya dengarkan apa yang dia ucapkan. Dengarkan apa yang dia ucapkan. Jikalau yang dia ucapkan itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, juga sunnah, juga dengan logika kenyataan dasar kehidupan sehari-hari, itu perlu dipertanyakan. Dan hal ini tidak hanya berlaku pada untuk melihat Habib saja. Ulama juga demikian. Ulama, politisi, dan juga orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika ingin kita mengikuti sesuatu, maka lihatlah, jangan terima seluruhnya, tetapi kita lihat bagaimana asumsi dasar, bagaimana kita melihat ke sumber-sumber yang lain dulu. Nanti bisa comparekan, dan di mana di antara sumber-sumber tersebut yang lebih rajih, dalam artian lebih kuat lah. Kalau kita misalkan di Islam ya, ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan setelahnya urutkan. Kalau dia ada di dalam Al-Quran sudah jelas tertulis, ikuti. Kalau dia ada cuman adanya dalam hadis, cari lagi sumber yang lain yang pendukung atau cari penjelasan yang lain. Nah, disinilah perlunya kita berpikir secara benar. Dalam artian benar kita mempelajari bagaimana, kita tahu dan mempelajari bagaimana seharusnya itu benar gitu. Karena walaupun yang maha benar itu ya hanya Tuhan, karena ketika sudah terlalu jauh kesalahan itu, yang akan mendikte itu tuh, yang akan memberikan sinyal itu adalah hati sebenarnya. Dan manusia itu terlalu banyak sekarang, manusia itu tuh terlalu banyak tipu dayanya. Jadi makanya aku sampai sekarang bukan aku tidak suka terhadap ulama atau segala macam ini itu, tidak. Aku sangat pro dengan mereka, karena apapun ceritanya, ulama dan orang-orang saleh yang kita tuakan, yang kita percayai sebagai sumber ilmunya, itu adalah mereka. Sebenarnya itu kan kita berharap mereka adalah warisan para nabi ya, warisan nabi, untuk membawa keberkahan itu juga ilmu terhadap kita. Cuman jangan lupa juga untuk kita agar tidak menerima segala doktrin, segala dogma itu dengan plek-ketipek. Jadi kita harus juga belajar. Nah, di sini yang aku khawatirkan adalah bahwa ketika kita tidak mempelajari lagi, kita menerimanya itu dan berserah diri, sehingga ya banyak orang yang menjadi korban sih. Karena kenapa? Orang jahat, perampok, pembegal itu cuman bisa membunuh raga. Sementara orang-orang yang berilmu, yang kita katakan berilmu dengan tipu muslihatnya segala macam, itu bisa membunuh generasi sebenarnya. VOC itu datang ke Indonesia tidak hanya membunuh, tidak hanya merampok dan menjajah hasil alam Indonesia, tetapi juga meninggalkan tradisi berpikir dan juga penyakit mental untuk rakyatnya. Nah, makanya sampai sekarang ada istilahnya dekolonialisasi, studi studi kepenjajahan ya mungkin ya, pokoknya studi dekolonialisasi gitu, itu tuh ada. Nah, itu kenapa yang membuat hal itu siapa? Bukanlah orang-orang yang jahat, perampok, tidak. Perampok, perompak, pembegal, mereka hanya bisa bermain di jalan. Tetapi politisi,
politik, politisi, ulama, scholar, kaum habib, nah yang diagung-agungkan, yang mendapat banyak inilah simpati dari warga, itu lebih berbahaya ketimbang dari orang pembegal, karena yang digeronggoti itu yang dibunuh bukanlah raga tetapi mental juga, raga beberapa penyiksaan segala macam. Oleh karena itu lihat-lihatlah, karena ada banyak orang-orang yang berkedok ulama, kiai, habib, juga orang pintar, itu sebenarnya mereka adalah orang gila. Makanya perlu mempelajari logika dan mencerna agar bisa dicerna yang mana ini orang sehat atau bukan. Nah, oleh karena itu yang pertama apa yang aku ingin katakan, bahwa sebenarnya manusia itu tuh, aku percaya bahwa manusia itu tuh sama saja di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah ketaatannya, iman dan ketaatannya. Yang kedua, cara mendeteksi bahwa seseorang itu betul-betul ulama atau orang pintar atau segala macam adalah dengan melihat bagaimana cara dia berpikir, statement yang dikeluarkan. Caranya bagaimana? Ketika ada teori tidak sesuai dengan praktek, itu perlu dipertanyakan. Ada satu teori tidak sesuai dengan teori yang lain, itu perlu dipertanyakan, seperti contoh yang telah saya katakan tadi. Dan pilihlah yang mana yang sumber referensi yang paling kuat. Nah, itu dia. Aku pikir sampai sekarang ya, semoga ini menjadi pencerahan mungkin, atau setidaknya bisa bukan membuka sih, setidaknya bisa menjadi bahan pertimbangan kita ya untuk memahami fenomena saat ini. Yang sebenarnya yang salah itu bukanlah agama, bukanlah habib, bukanlah segala macam, tapi yang salah adalah ketika sesuatu itu yang seharusnya baik, sesuatu itu yang bernilai baik, tetapi dijalankan dengan cara yang buruk, itu yang menjadi kontroversi. Dan semoga saja kita berdoa untuk guru-guru kita, ulama, kiai yang benar-benar mereka juga habib habaib di luar sana, yang benar-benar mensyiarkan ajaran Allah dan juga benar-benar memiliki rasa cinta kasih yang tinggi. Semoga mereka dilindungi oleh Allah dan juga mendapat berkah kehidupan dunia akhirat. Aku pikir sepertinya cuman sekian ya. Dan ya seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe my channel, dan juga kasih komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.